Halo Sobat Sehat semuanya, kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Seperti biasa, kami menyelenggarakan acara ini untuk mendukung gerakan Indonesia Maju yang mulai digalakan sejak bulan Agustus kemarin. Jadi walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, walaupun jumlah angka penderita COVID-19 terus bertambah, kita terus tetap mengupdate ilmu kita supaya kita tetap bisa stay fit dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kali ini kami menyediakan topik tentang empasi. Apa itu empasi? Empasi itu adalah makanan pengganti ASI. Nah, ini buat ibu-ibu ya cocoknya, dan juga bapak-bapak boleh yang sudah punya anak segera dengarkan bincang-bincang kami tentang kiat menyiapkan empasi untuk si kecil. Untuk tema yang kali ini, kami menghadirkan seorang expert bernama Dr. Keisha Evelyn. Halo, Dr. Keisha. Halo, Dr. Rosa. Halo, apa kabar di sana, Dok? Baik, Tuhan baik. Oke, Dr. Keisha saat ini sedang praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun ya, Dok ya? Iya, benar. Oke, langsung saja nih, Dok. Kita bahas tentang empati ya, Dok ya. Jadi empati ini, Dok, apa sih do and don'ts-nya buat pemberian empati, Dok, buat bayi yang boleh dan tidak boleh gitu, Dok? Oke, jadi sebelum bahas do and don't ya, sebenarnya empati itu apa sih? Empati ini kan makanan pengganti ASI ya, air susu ibu. Kenapa sih penting? Karena di usia setelah 6 bulan itu ASI tidak bisa mencukupi kebutuhan energi anak. Jadi misalnya di usia 6-6 bulan ya cuma memenuhi sekitar 400 kalori, padahal kebutuhannya sekitar 600 kalori. Jadi memang penting ya untuk diberikan seperti itu. Jadi ada juga strategi pemberian empati yang penting. Yang penting pertama tepat waktu. Jadi tepat waktu itu baik WHO maupun IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menyarankan pemberian empati ini dimulai dari usia 6 bulan. Lalu juga perlu adekuat ya, memenuhi kebutuhan energi seperti protein, mikronutrien, lemak, dan sebagainya. Lalu juga harus aman dan higienis, termasuk penyiapan makanannya, termasuk cara bahan alatnya juga harus higienis, termasuk cuci tangan ya ibunya juga. Dan juga harus diberikan secara responsif. Responsif ini maksudnya apa? Jadi sesuai sama kebutuhan, kapan sih anak itu lapar, kapan sih anak itu kenyang, seperti itu. Setelah itu baru kita tahu kapan ini do, kapan yang harus don't, seperti itu ya. Do-nya ini yang pertama harus memberikan MPASI secara bertahap, jadi sedikit demi sedikit. Kan ada tabel nanti disajikan sesuai usia, misal di usia 6-8 bulan, pertama pengenalannya bubur cair, lalu 2-3 kali per hari frekuensinya, diselingi sama snack. Lalu kalau sudah usia sekitar 9-12 bulan bisa diberikan 3-4 kali ya, Dok, dan juga jumlahnya sudah bisa 1 mangkok sekitar 250 ml. Dan setelah itu usia 12-24 bulan bertahap lagi, makanannya sudah bisa mulai mengikuti makanan dewasa. Situ juga porsinya lebih banyak dan juga 3-4 kali per hari. Lalu yang kedua harus juga memberikan makanan kira-kira 3-4 hari berturut-turut sama, karena kan anak-anak kadang nggak tahu ya ini alergi apa enggak. Jadi pemberian makanan MPASI yang 3-4 hari sama ini juga bisa buat deteksi kira-kira ada alergi nggak sama bahan tertentu. Terus yang ketiga juga penting untuk mengenalkan sayuran terlebih dahulu. Seperti kita tahu kan ya, Dok ya, sayuran ini rasanya lebih ketawar dan juga bahkan beberapa pahit. Jadi harus dikenalkan lebih dahulu supaya nanti kalau sudah merasakan kaldu ayam atau seperti buah yang rasanya enak itu kan males jadinya nyoba sayur, seperti itu. Yang keempat, pilih MPASI yang mengandung mikronutrien. Tadi kan bahannya perlu variatif ya, protein, karbohidrat, lemak, dan juga mikronutrien. Mikronutrien seperti zat besi, zinc, dan ini yang nanti akan dilema. Sebenarnya lebih baik MPASI alami atau MPASI instan, sebenarnya seperti itu. Karena beberapa MPASI alami kalau bisa membuat dengan lengkap, maka akan pasti lebih baik yang bahan alami. Tapi jika tidak bisa membuat dengan variatif, tidak bisa membuat dengan beragam,
maka MPASI instan terfortifikasi merupakan pilihan yang baik juga, seperti itu. Dan yang kelima, pilih makan makanan bersama keluarga di meja makan. Jadi penting anak tahu, ya si kecil tahu makan di meja, ada piring, ada sendok, ada garpu. Jadi anak tahu kapan orang tuanya mulai makan, kapan orang tuanya kenyang. Jadi dikenalkan juga proses makan itu baik juga, seperti itu. Dan yang keenam, jangan bosan mengenalkan berbagai macam makanan. Jadi supaya variatif menunya. Itu yang perlu dilakukan ya. Lalu yang jangan dilakukan, yang pertama, jangan menggunakan garam atau gula yang berlebihan. Seperti kita tahu juga untuk anak-anak sendiri ginjalnya belum terlalu sempurna untuk memproses mineral. Jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan yang alami. Contohnya seperti kaldu ayam, contohnya seperti minyak nabati yang mengandung banyak vitamin A, D, E, K juga. Lalu yang kedua, juga jangan menyerah jika bayi menolak beberapa jenis makanan. Misalnya orang tua kan kadang mencobakan berbagai jenis sayur ya, termasuk labu mungkin, atau mungkin mencoba hati ayam. Kadang kan anak mengalami penolakan, dan di situ orang tua yang harus sabar. Jangan kalau anak sudah menolak sekali terus menyerah. Kadang kan anak-anak ya malas mencoba, biasanya dicoba lagi seperti itu. Lalu yang ketiga, jangan terlalu banyak mencampur makanan. Nanti anak-anak bingung nih rasanya seperti apa. Do and don'ts-nya ya. Oke, ini perhatian sekali buat sobat sehat ini. Buat anak-anaknya tadi ya, Dokter Keisha sudah memberikan do and don'ts pada saat pemberian empasi. Selanjutnya nih dok, kalau misalnya si bayinya menolak untuk diberikan empasi, apakah tetap harus dipaksakan, diberikan, atau diganti menunya dengan menu yang lain dok? Iya, penolakan ya ini. Yang perlu diingat pertama, empasi ini kan merupakan suatu hal yang penting. Jadi ibunya memang harus semangat, ibunya harus telaten, seperti itu ya, harus sabar buat mencoba memberikan kepada anaknya. Lalu penolakan itu merupakan hal yang wajar dialami oleh anak, apalagi anak sudah memiliki pilihan untuk menolak. Jadi itu harus diingat kalau hal yang wajar. Jadi ibu jangan langsung menyerah kalau misalnya anak mengalami penolakan. Nah, jika anak mengalami penolakan, gimana sih tips-tips agar anak tidak menolak gitu misalnya ya? Yang pertama, jangan boleh bosan dan capek mengenalkan makanan. Yang kedua, perlu hindari asumsi kalau misalnya anak itu nggak suka sama bahan makan tertentu. Jangan ada asumsi seperti itu. Maka ibunya kan sudah menyerah sama satu bahan makanan, akhirnya nggak ngasih makan itu terus. Padahal mungkin memang anaknya kaget sama rasa tertentu seperti itu. Lalu yang ketiga, bisa juga tawarkan finger foods atau makanan yang bisa digenggam makanan. Jadi kan anaknya lebih tertarik, mungkin ini kayak bisa memegang makanan sesuatu. Dan yang tadi boleh dipaksa apa enggak, itu lebih baik tidak boleh dipaksa. Yang tadi anak sudah memiliki pilihan untuk mau atau tidak. Tidak boleh dipaksa, tapi harus sabar dan telaten. Dan juga yang perlu diingat, durasi makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi misalnya anak-anak sudah makan, nggak selesai-selesai, biasanya ini yang paling sering sambil ditinggal mainan ya dok ya. Tinggal mainan, betul. Sambil mungkin nonton televisi, mungkin sambil nonton video, maka durasinya akan lama. Jadi yang perlu diingat, jika lebih dari 30 menit hentikan makan tersebut. Dan juga jika 10-15 menit anak sudah disodorkan makanan kemana-mana nggak mau, itu juga harus sudah di stop. Dan juga harus fokus makan tuh, harus belajar untuk fokus juga ya untuk anak-anak. Jadi makan tuh bukan kegiatan sampingan sambil makan sambil nonton TV, itu bukan. Itu merupakan aktivitas juga. Baiklah, ini perhatian ya buat sobat sehat yang para ibu ataupun para ayah ya. Jangan sekali-sekali anaknya dibawa makan sambil nonton TV, apalagi kadang nonton iPad ya dok ya, nonton ya sekarang juga. Apalagi di zaman sekarang ya. Boleh. Ya betul, apalagi zaman now ya, parents zaman now ya, berbeda dengan zaman dulu ya dok ya. Baiklah. Iya. Nah selanjutnya nih dok, kalau misalnya nih ya kan empasi kan, dan tadi dokter sarankan kan kalau mulai 6 bulan baru diberikan makanan pengganti air susu ibu. Apakah boleh kalau diberikan di awal gitu dok? Karena kan bayinya suka ngeliat ibunya makan, udah ngecap-ngecap pengen gitu dia. Boleh nggak dok kira-kira misalnya baru 4 bulan dia dikasih empasi seperti itu? Jadi untuk empasi sendiri disarankan dari WHO dan IDAI 6 bulan. Dan jika sudah ada tanda kesiapan empasi. Jadi kira-kira tanda kesiapan empasi ini memang baru muncul di usia 4-6 bulan. Nah, tanda-tandanya ini apa saja sih? Yang pertama, anak dapat duduk tegak
dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa bantuan. Itu merupakan tanda kesiapan makanan pendamai ASI ya. Yang kedua, anak menunjukkan ketertarikan melihat makanan. Jadi anaknya mulai yang tadi Dokter Rosa bilang, mulai kelihatan lapar, ngelihat orang tuanya makan, ngecap-ngecap, mungkin mengeluarkan air liur, atau juga mungkin pengen memegang makanan, itu berarti anaknya sudah ada ketertarikan pada makanan. Dan yang ketiga, anak itu sudah mengurangi refleks muntahnya. Biasanya kan kalau anak dikasih makanan langsung ada efek buat mengeluarkan ya. Jadi refleks tersebut sudah harus hilang. Bagaimana jika mulainya terlalu awal? Jika mulainya terlalu awal ada resikonya dok. Misalnya kayak infeksi, bisa juga alergi, dan yang parah bisa sampai tersedak dok. Kan kalau tersedak ini bahaya kalau misal sampai paru, akhirnya ada infeksi paru. Betul, jadi ini ya perlu kematangan dari organ pencernaan juga si bayi tersebut ya dok tentunya ya. Dan kesiapan dari organ-organ lainnya ya kan. Mungkin kekuatan rahangnya kah yang belum bisa kuat untuk mengunyah, atau nanti untuk menelannya belum kuat, jadinya bisa jadi tersedak dan lain-lain sebagainya sehingga berbahaya buat si bayi ya. Jadi buat para sobat sehat, orang tua, para ayah dan para ibu, tidak usah terlalu terburu-buru. Semua pasti ada waktunya kapan si anak harus makan. Ya, oke, baik. Nah, terima kasih Dokter Keisha buat waktunya. Dan kembali kami mengingatkan untuk klik like dan subscribe. Sama-sama dok. Klik like dan subscribe YouTube Pro Sehat dan juga follow IG-nya Pro Sehat. Nah, buat yang ingin mungkin berkonsultasi, bisa juga konsultasi online ke WhatsApp-nya Pro Sehat di 0811 18 600. Sekian dari kami, terima kasih.